Shalom Godly Family yang terkasih, kita bertemu kembali dalam teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Godly Family yang terkasih, setiap orang mempunyai tujuan hidup masing-masing. Tujuan hidup itulah yang kemudian menjadi fokus dan mendapatkan prioritas utama dari masing-masing orang supaya tujuan hidupnya bisa tercapai. Ada orang yang tujuan hidupnya adalah menjadi kaya, maka fokusnya adalah bagaimana mengupayakan segala sesuatu yang bisa membuatnya bisa menjadi kaya. Atau jika tujuan hidupnya adalah tentang popularitas, maka fokusnya adalah berjuang untuk mendapat kesempatan-kesempatan yang bisa membuat popularitasnya menjadi naik. Bagi sebagian kita, tujuan hidup itu menjadi segalanya. Sehingga tidak heran jika hal-hal lain yang dianggap tidak mendukung atau justru menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan hidup akan disingkirkan karena dianggap sebagai pengganggu. Bahayanya, jika tujuan hidup seseorang hanya tentang kekayaan atau popularitas duniawi atau hal-hal duniawi lainnya, maka orang hanya akan fokus pada hal-hal duniawi dan akan menganggap tidak penting hal-hal rohani dan mengabaikannya. Bahkan ekstrimnya menganggap hal-hal rohani itu sampah dan kemudian membuangnya. Ada banyak contoh-contoh praktis di sekitar kita bagaimana orang rela membuang Yesus dari kehidupan mereka demi sesuatu yang ingin mereka miliki. Entah itu pasangan hidup, entah jabatan, entah kekayaan, entah peluang-peluang pekerjaan, entah komunitas, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap Yesus sebagai penghalang bagi tercapainya tujuan mereka, sehingga kemudian mereka memilih untuk membuang Yesus dan berjuang untuk mendapatkan segala sesuatu yang ingin mereka miliki. Sangat memprihatinkan. Tapi inilah sikap yang mereka pilih dan mereka menganggap itu baik-baik saja. Paulus justru mengambil sikap yang kontras dengan contoh-contoh praktis yang ada di sekitar kita. Ketika ada banyak orang berusaha untuk membuang Kristus dan mendapatkan segalanya, Paulus justru membuang segala sesuatu yang sebelumnya telah dia miliki untuk mendapatkan Yesus. Segala sesuatu itu, entah hartanya, entah popularitasnya, entah jabatannya, entah pengaruhnya dan lain sebagainya yang dia miliki sebelum mengenal Yesus, dianggapnya adalah sampah. Karena itu, bagi Paulus, ketika dia harus membuang segala sesuatu dan memilih untuk hidup bagi Yesus, itu bukanlah sebuah kerugian. Memang sebuah langkah iman yang ekstrim, tapi itulah yang Paulus ambil karena tujuan hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Godly Family yang terkasih, mari kita meminta hikmat dan pertolongan Tuhan supaya tujuan hidup kita tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, supaya jangan sampai kita mengabaikan atau justru membuang Yesus dari kehidupan kita demi tujuan-tujuan hidup yang ingin kita capai. Jangan sampai kita menganggap Tuhan seperti sampah dan menjadikan sampah dunia menjadi
Tuhan kita. Jangan sampai kita menganggap keuntungan-keuntungan di dalam Tuhan sebagai sebuah kerugian yang kita buang, yang kita hindari. Dan kerugian-kerugian di luar Tuhan kita anggap sebagai keuntungan-keuntungan yang terus-menerus kita kejar dan kita perjuangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami adalah orang-orang terpilih yang diperkenankan Tuhan untuk mengenal dan hidup di dalam Yesus. Tolong kami supaya kami tidak memiliki pemahaman yang salah, sehingga kami mau membuang Yesus dari kehidupan kami demi sesuatu yang menjadi tujuan hidup kami. Karena sesungguhnya Yesus adalah kepunyaan kami yang paling berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.